Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Pak Guru. Kali ini Pak Guru akan membahas tentang tema 2 ya, untuk kelas 5. Subtema 1, tema 2, subtema 1 tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga eh, ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, tema 2 subtema 1 pada kelas 5 kita bahas cara tubuh mengolah udara bersih. Apa yang Anda lihat, apa yang kalian lihat di situ, terdapat beberapa hewan ya. Perhatikan gambar di atas. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di atas, perbedaannya apa, dan persamaannya apa. Semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup, dan seterusnya. Sekarang pernapasan pada hewan ya. Hewan mempunyai alat bantu pernapasan, ada yang menggunakan paru-paru dan sebagainya. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut Pak Guru akan contohkan pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama, alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah ya, atau vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir. Makanya ketika kita memegang cacing itu agak licin. Lendir tersebutlah yang menjadikan cacing bisa bernapas. Kemudian, kulit cacing juga selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat yang lembab atau basah ya, untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah ini permukaan kulit cacing yang tipis. Ini adalah cacing yang biasa kita jumpai ketika mau memancing ya. Ini cacing sering kita jumpai pada tanah-tanah yang lembab atau yang basah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin selalu diedarkan ke seluruh tubuh ya. Di situ ada beberapa perairan sirkulasi udara ya. Ada O2, ada CO2. Dari sini CO2 keluar, O2 masuk. Ini prosesnya seperti ini untuk cacing. Makanya cacing hidupnya di tempat-tempat yang basah atau lembab. Berikutnya, alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, pada alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea
disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Ya, seperti halnya manusia juga sama. Mengambil udara, kemudian diproses dan dibuang. Berikutnya, alat dan sistem pernapasan pada serangga. Tadi sudah ya. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Ya, spirakel. Selanjutnya udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakea lalu dibuang melalui lubang spirakel. Oke, kita lanjut. Nah, seperti inilah. Ini ada salah satu hewan serangga. Ya, disinilah tempat spirakel di sini. Ya, ini warna biru, warna hijau ya. Dan posisinya seperti ini untuk pernapasan pada serangga. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, alat dan sistem pernapasan pada ikan atau Pisces ya. Semua makhluk hidup termasuk ikan juga memerlukan oksigen supaya tetap hidup ya. Bukan hanya manusia saja, makhluk-makhluk yang lain juga memerlukan oksigen. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan oksigen karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan pun dan insang bekerja sama seperti pompa isap air ya. Pertama-tama tutup insang menutup secara bersamaan. Mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup secara bersamaan. Tutup insang terbuka. Akibatnya air yang keluar dari mulut dan melewati insang, saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, seperti ini ya. Ini adalah anatomi insang seperti ini. Nah, ini namanya insang ini. Air yang masuk melalui mulut sini kemudian disaring oleh insang. Ini insang, ini namanya insang ya. Ini namanya insang. Operculum bisa seperti ini. Ini. Nah, yang di samping mulutnya ini namanya tutup insang. Jadi insang itu terlindungi oleh rongga atau penutupnya. Pada gambar di kiri atas ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Mulut ikan membuka, ini membuka, dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Nah, di sini. Ini yang berwarna biru ya.
berwarna biru ini menunjukkan air masuk. Air masuk. Nah, seperti ini. Yang masuk melalui mulut dan ke dalam rongga mulut. Nah, seperti ini saat mulut ikan menutup dan tutup insang membuka, gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Nah, seperti ini. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar. Nah, seperti ini. Ya. Ini airnya keluar. Kita lanjut. Yang keempat, alat dan sistem pernapasan pada hewan atau amfibi, hewan amfibi ya. Apa saja? Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini. Ini namanya kecebong. Ya, sebelum jadi katak. Tapi ketika sudah besar, katak dewasa ini bernafas menggunakan paru-paru ya. Tapi ketika masih kecebong itu menggunakan insang. Oke, kita lanjut. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Ya. Oke, kita lanjut. Alat dan sistem pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru, udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, ini paru-parunya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Ini ular ya. Ular. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat membesar permukaan paru-paru. Namun paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan berstruktur seperti spons. Kalian mungkin sudah tahu spons ya, bukan SpongeBob. Spons itu yang biasa untuk mencuci piring, itu ada spons namanya. Gapes. Kalau orang Jawa itu namanya gapes. Pada reptil yang sering berkembang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Ya. Jadi untuk reptil itu hewan yang sangat pandai dalam menyelam. Kenapa? Karena mereka bisa menutup lubang hidungnya ya, walaupun ditutup tapi tetap masih bisa bernapas. Oke, kita lanjut. Berikutnya alat dan sistem pernapasan pada burung ya. Burung bernapas dengan
Sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Ya. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya udara masuk ke paru-paru, masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Nah, seperti ini. Ini gambaran sebuah burung ya. Ada kantong udara, kemudian kantong udara anterior, kantong udara posterior, kemudian trakea ya, dan paru-paru. Begini, udara masuk ya melalui mulut, melalui hidung, dari trakea. Nah, seperti ini. Ya. Ini gambarnya. Ini kantong udara namanya. Sela-sela ini namanya kantong udara. Oke, kita lanjut. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara saat tidak terbang. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Jadi ada simpanannya udara dalam kantong burung. Kantong udara untuk membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Yang ketujuh, sekarang alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Apa sih yang disebut dengan mamalia? Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ya, di sini ada dua jenis 10 mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia itu apa sih? Binatang yang menyusui, kayak kucing, kambing, sapi, kerbau, kuda, terus apalagi harimau, masih banyak ya. Selain itu, mamalia air kayak ikan paus, duyung, dan lumba-lumba. Kalau ikan-ikan yang lain kira-kira menyusui apa tidak? Ayo, siapa yang tahu? Oke, nanti kita cari ya. Berikutnya, nah ini adalah beberapa hewan yang menyusui ya. Ini yang di darat. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Pak Guru ini contohkan kuda ya. Sama. Hidung, trakea, paru-paru, bronkiolus, arteri, vena, dan sebagainya. Ini binatang mamalia yang menyusui air ya. Itu ikan lumba-lumba, itu menyusui. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Katup itu sebuah alat ya yang bisa menutup dan membuka secara otomatis. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata Pak Guru yang kurang pas, kurang nyaman. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.